Di dunia yang masih primitif, di sudut timur Laut Afrika, sebuah mukjizat lahir dari pasir. Selama lebih dari 3 milenium, Mesir kuno bukan sekadar negara, ia adalah pusat gravitasi kemajuan manusia. Kuncinya hanya satu, Sungai Nil. Tanpa sungai terpanjang di dunia ini, Mesir hanyalah bagian dari gurun tak berpenghuni. Setiap musim panas, sungai ini meluap, membawa inundation atau banjir tahunan yang meninggalkan sedimen kaya nutrisi. Mereka menyebutnya Kemet, si tanah hitam. Disinilah, keteraturan lahir dari kekacauan, dan sebuah bangsa mulai membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Masyarakat Mesir dibangun seperti piramida yang mereka dirikan. Di puncaknya adalah Fir'aun. Ia bukan sekadar raja, ia adalah perwujudan dewa Horus di bumi. Perintahnya adalah hukum alam. Di bawahnya, para pendeta menjaga keseimbangan alam semesta atau Ma'at. Namun, pahlawan tanpa tanda jasa sebenarnya adalah para scribes atau juru tulis. Dengan tinta merah dan hitam, mereka mencatat segalanya menggunakan hieroglif, sistem tulisan kompleks yang terdiri dari simbol suci. Kehidupan di sini sangat teratur. Petani membayar pajak dengan hasil panen, dan sebagai imbalannya, negara menjamin keamanan dan jatah pangan melalui gudang-gudang raksasa. Kita beralih ke masa kerajaan lama, sekitar 2600 tahun sebelum Masehi. Ini adalah zaman para arsitek raksasa. Dimulai dari piramida berundak Djoser hingga puncaknya, piramida Agung Giza yang dibangun untuk Firaun Khufu. Seringkali ada mitos bahwa piramida dibangun oleh Buddha. Namun, bukti arkeologi terbaru menunjukkan bahwa mereka adalah pekerja profesional yang dibayar dan diberi makan dengan sangat baik. Dengan lebih dari 2 juta blok batu, masing-masing seberat beberapa ton, mereka menciptakan bangunan tertinggi di dunia selama 3.800 tahun. Bagaimana mereka memindahkannya tanpa roda? Mereka menyiramkan air di atas pasir untuk mengurangi gesekan. Sebuah bukti kecerdasan teknik yang melampaui zamannya. Setelah periode kekacauan yang disebut masa menengah, Mesir bangkit lebih kuat di era kerajaan baru. Ini adalah masa ekspansi militer. Mesir tidak lagi hanya bertahan, mereka menaklukkan. Lihatlah Thutmose III, sang Napoleon dari Mesir, atau Ramses II yang membangun monumen di setiap sudut negeri untuk mengabadikan namanya. Tak kalah penting adalah revolusi agama yang gagal dari Akhenaten, yang mencoba menyembah satu Tuhan matahari, Aten. Namun, Mesir selalu kembali ke akarnya. Keyakinan mereka pada kehidupan setelah kematian menciptakan tradisi mumifikasi yang sangat detail. Sebuah proses 70 hari yang melibatkan garam natrun dan balsam suci untuk memastikan roh sang raja bisa mengenali tubuhnya di alam baka. Setiap matahari terbenam punya akhirnya. Pada milenium pertama SM, Mesir mulai melemah. Penyerbu dari Nubia, Asyur, dan Persia silih berganti mengambil alih tahta. Hingga datanglah Alexander Agung, yang mendirikan kota mercusuar, Alexandria. Drama terakhir dimainkan oleh Cleopatra VII. Ia adalah ratu yang cerdas, poliglot, dan diplomat ulung. Namun, aliansinya dengan Mark Antony dari Romawi berujung tragedi. Dengan kekalahannya dari Kaisar Octavianus, Mesir resmi menjadi lumbung gandum bagi Kekaisaran Romawi. Zaman para Firaun berakhir, namun kebudayaan mereka justru menjajah balik para penakluknya melalui seni dan ilmu pengetahuan. Mesir kuno tidak menghilang, ia bertransformasi. Dari sistem kalender 365 hari yang kita gunakan sekarang, hingga teknik operasi medis dasar, jejak mereka ada di mana-mana. Saat kita memandang Sphinx yang membisu, kita diingatkan bahwa ambisi manusia bisa menembus batas milenium. Terima kasih telah menjelajahi sejarah bersama kami. Jika Anda bisa membawa satu benda dari Mesir kuno ke masa depan, apa yang akan Anda pilih? Beritahu kami di kolom komentar di bawah.